Ya, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, banyak orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan kepada Anda dengan tema Dug in Altum, sesuai dengan bacaan yang baru saja kita dengar. Jadi nanti renungan ini ke depannya akan saya coba gabungkan dengan renungan dari Kerahiman Ilahi. Maka judul yang akan saya ambil adalah Menjala Lebih Dalam Kerahiman Ilahi. Ya, menjala lebih dalam kerahiman ilahi. Dan akhirnya nanti renungan ini akan lebih pada soal hal yang praktis, apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita jala, lalu nanti apa yang akan kita dapat, lalu what's next kemudian, kan itu yang penting. Maka pertama-tama saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah catatan awal dalam buku harian Suster Maria Faustina yang mencetuskan Kerahiman Ilahi ini. Dan memang judulnya adalah Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku. Jujur saya belum sempat membaca secara penuh, karena tulisannya begitu panjang. Tetapi bagian ini adalah bagian yang kiranya bisa menggambarkan apa yang menjadi keseluruhan dari isi buku catatan harian Santa Faustina ini. Dan hal yang digaris itu adalah hal-hal yang bagi saya sangat penting untuk diperhatikan bagi kita bersama. Mari kita baca. Ya kasih yang kekal, Engkau menghendaki agar gambar kudus-Mu dilukis dan menyatakan kepada kami sumber kerahiman yang tak terselang. Dari kalimat ini, kita akhirnya bisa merasakan gambaran bagaimana Suster Faustina ini
mengalami pengalaman ekstase. Dalam bahasa rohani, pengalaman ekstase yaitu pengalaman di mana dia melihat Tuhan Yesus. Sebuah pertemuan pribadi antara Suster Faustina dengan Tuhan Yesus, yang kemudian Tuhan Yesus menghendaki agar apa yang dilihat oleh Suster Faustina ini untuk dilukis atau digambarkan. Menggambarkan soal apa? Ya, ini sudah jelas tertulis, menyatakan bahwa Yesus sumber kerahiman yang tak terselami. Maka di dalam, kalau kita lihat di dalam gambar ini, ada warna merah dengan warna biru. Ini adalah yang bersumber dari dadanya hati Tuhan. Ini adalah sumber kerahiman yang begitu dalam. Nah, dari sumber kerahiman itu, lalu selanjutnya, engkau memberkati siapapun yang menghampiri sinar-sinarmu, dan jiwa yang hitam pekat akan menjadi seputih salju. Bahwa kemudian ternyata kerahiman Tuhan Yesus membawakan sebuah dampak bagi siapa saja yang mau hadir mendekatinya. Bahwa semata-mata kerahiman Tuhan Yesus itu memberkati terutama jiwa yang hitam pekat akan menjadi seputih salju. Jiwa yang hitam pekat itu apakah bentuknya? Yaitu adalah soal bagaimana jiwa manusia yang terbelenggu oleh dosa. Lalu ya Yesus yang termanis, disinilah engkau mendirikan tahta kerahimanmu. Tujuannya adalah guna mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi orang berdosa. Ya, kerahiman Tuhan Yesus, seperti yang kita kenal juga di dalam kitab suci, Yesus dengan kerahimannya ingin membawa sukacita dan harapan bagi orang yang berdosa. Karena dosa itu sungguh membelenggu orang. Setidaknya bagaimana dosa itu membelenggu seseorang adalah bagaimana kita kalau berbuat dosa akan masih teringat-ingat akan dosa kita yang dahulu. Dan hukuman yang paling berat dalam hidup manusia adalah ya dosa itu sendiri. Dengan kita mengingat dosa-dosa yang lalu, maka sebetulnya di situ kita masih terbelenggu oleh dosa, sehingga dengan kedatangan kerahiman Tuhan Yesus, maka membebaskan kita dari dosa dan akhirnya kita boleh bersukacita. Dari hatimu yang terbuka, jadi sumber kerahiman ini muncul dari hati Tuhan Yesus yang terbuka. Seperti apakah yang digambarkan oleh Suster Faustina sebagai sumber yang jernih, mengalir penghiburan bagi hati dan jiwa yang bertobat. Jadi pengalaman kasih kerahiman Tuhan ini akan membawa dampak ketika hati manusia, hati kita juga mau terbuka terhadap kerahiman Yesus ini untuk mengalami pertobatan. Kalau hatinya tertutup gimana? Ya tidak akan terjadi apa-apa. Sama seperti kalau kira-kira gambarannya adalah sama seperti kalau kita mengisi air di dalam gelas, lalu gelasnya kita tutup dengan tutup gelas itu, meskipun banyaknya air yang kita berikan kepada gelas ini, maka air itu tidak akan masuk ke dalam gelas itu. Dan akhirnya, inilah buah dari kerahiman Tuhan Yesus itu. Bagi Santa Faustina, kiranya pujian-pujian kemuliaan bagi lukisan ini takkan pernah berhenti mengaliri jiwa manusia. Kiranya puji-pujian bagi kerahiman ilahi memancar dari setiap hati, saat ini dan setiap jam, sekarang dan selama-lamanya. Bahwa kemudian ketika orang bersukacita, diwujudkan bahwa ia akan selalu memuji-muji Allah dari setiap hari, setiap jam. Dan
dalam hatinya orang itu juga akan mengalir juga kerahiman Tuhan Yesus yang telah ia terima. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita setelah sedikit membaca catatan harian Suster ini, maka akan menarik juga, akan semakin lebih mendalam permenungan kita kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Memang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi Anda. Loh Romo, kenapa kok tidak ngambil bacaan hari ini? Ya kan? Kan bukankah bacaan Injil hari ini soal apa? Wanita Sirofenisia yang datang kepada Tuhan Yesus memohon agar anaknya disembuhkan dari roh jahat, ya kan? Tapi kenapa Romo kok mengambil bacaan hari Minggu yang kemarin soal Yesus menjala dan memanggil para muridnya? Karena ini ada kaitannya dengan, nanti akan saya bawa, ada kaitannya dengan bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami kerahiman Tuhan itu. Tapi mari kita lihat kembali soal bagaimana proses Yesus di dalam kitab suci dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 ini. Singkatnya, subjeknya adalah Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Dan di situ seperti kebiasaannya Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang banyak yang hendak mendengarkan firman Allah. Karena khotbah Tuhan Yesus begitu mempesona banyak orang, hingga banyak orang datang mengerumuni Tuhan Yesus. Karena begitu banyaknya, maka Tuhan Yesus mengambil posisi. Yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak mengambil posisi yang di atas, seperti kalau di atas bukit, tetapi Tuhan Yesus naik ke dalam perahu. Ini saya singkat perahu Simon, tapi dalam kitab suci perahu dari salah seorang nelayan yang bernama Simon. Ya, jadi memakai salah satu perahu untuk sebagai media untuk pewartaan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus bukan untuk menjala, bukan untuk mancing, tetapi duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini Tuhan Yesus ingin memposisikan karya Tuhan, kerajaan Allah, firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan manusia. Bukan seperti firman Allah yang disampaikan oleh para pemimpin kepada bawahannya. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak dari atas perahu, maka ia menyuruh Petrus untuk bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi setelah ini Tuhan Yesus menyuruh Petrus. Tapi kalau kita lihat tadi ada sebuah pergulatan yang tidak saya tulis di sini adalah soal bagaimana mereka sudah mulai letih, mulai kecewa karena seharian tidak menangkap ikan. Tetapi karena Petrus tahu bagaimanakah Yesus dengan kebijaksanaannya mewartakan firman Allah kepada orang-orang yang mengerumuninya, maka Simon Petrus dan bersama teman-temannya berani berangkat dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan hal ini membuat terkejut Simon Petrus. Ketika melihat peristiwa mujizat ini, hal yang dilakukan oleh Petrus adalah dia terpesona dan kemudian tersungkur di depan Tuhan Yesus dengan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Bahwa kemudian ternyata orang yang di hadapannya adalah bukan orang yang sembarangan,
bahwa Yesus ini adalah utusan Allah, maka sebuah situasi batin rasanya Petrus tidak pantas sebagai seorang nelayan di hadapan Tuhan, maka dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus karena ia sungguh merasa diri sebagai orang yang berdosa. Tetapi kata Tuhan Yesus, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sebuah kata-kata dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus ada dua hal. Jangan takut sebagai sebuah semangat, tetapi hal yang kedua adalah sebagai sebuah misteri, di mana Tuhan Yesus mengatakan, sekarang engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Bagaimana mungkin bayangan mereka menjala manusia itu seperti apa? Tetapi meskipun di dalam ketidaktahuan mereka, mereka hanya bermodalkan iman, akhirnya mereka pun meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, permenungan akan saya ajak Anda adalah doa kerahiman ilahi yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk panggilan Allah untuk menjadi kudus. Bahwa seperti apa yang dialami oleh Suster Faustina, bahwa Yesus sendiri yang lebih dahulu memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Suster Faustina. Dan Yesus sendiri yang secara pribadi langsung menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan di sini pula akhirnya selain karena bentuk panggilan Allah kepada Santa Faustina, kepada Petrus, dan kepada kita sekalian untuk hidup kudus, tetapi adalah soal bagaimana cara kita menanggapi panggilan Allah. Saya bayangkan di sini, kenapa saya katakan salah satu bentuk panggilan Allah, dan ini cara menanggapinya, karena kalau kita lihat dari pengalaman santo-santa lainnya, mereka pun juga banyak menemukan jalan-jalan sampai kepada Allah. Saya bayangkan itu seperti seorang yang naik gunung, ya kan? Di sini pernah naik gunung? Belum pernah ya. Saya pun hanya sekali, tapi sudah kapok karena capek, ya. Tapi kalau kita lihat pengalaman orang yang naik gunung itu, mereka naik gunung itu tidak hanya satu jalan. Ada banyak jalan. Ada banyak jalan, ada banyak rute yang bisa dicapai mereka untuk sampai kepada puncak. Nah, Santa Faustina ini menanggapi panggilan kudus Allah dengan membuat doa kerahiman ilahi ini. Dan begitu juga diri kita mencoba untuk mengikuti panggilan Allah kudus dengan jalan rute yang sudah ditempuh oleh Santa Faustina ini. Jadi gayung bersambut tidak hanya dari pihak Allah saja, tetapi dari pihak kita juga. Maka, kalau kita dalam pengalaman Anda masing-masing, doa kerahiman ilahi ini butuh sebuah sikap kedisiplinan rohani dan sebuah sikap asketis. Asketis ini sikap mati raga. Romo, bentuk sikap disiplinan rohani dan sikap asketis atau mati raga itu seperti apa? Ya, seperti ini kita doa di jam 3 siang. Di mana jam 3 siang itu adalah pertama jam sibuk-sibuknya, ya kan? Lalu jam ngantuk-ngantuknya. Ayo coba. Ya, ini saya bersyukur Anda
kuat ini, ya kan? Kalau ada lagi misalnya sikap asketis, ada lagi misalnya melean kalau sebelum masa pandemi pergi ke pos sarang jam 12 ya. Jangan sampai ngantuk di sana, jangan pindah kasur. Ya. Ini yang kemudian secara tidak langsung yang berangkat pengalaman yang fisik saja, kita ini sudah mencoba menjalani kedisiplinan rohani dan sikap asketis itu. Romo kalau bolong bagaimana? Ya kan? Apakah itu dosa? Bagi saya, asalkan itu doa dengan sebuah niat yang baik, kalau jatuh ya bangkit lagi, ya sama seperti Tuhan Yesus. Dan kalau memang direnungkan dalam pengalaman hidup iman, sikap asketis ini akhirnya kita juga sikap mati raga ini kita mengambil sumbernya dari pengalaman sengsara Tuhan Yesus itu. Bahwa saat itulah Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengalami saat sakratul maut dan kita mencoba untuk sedikit mencicipi bagaimanakah pengalaman sakratul maut itu. Karena pengalaman sakratul maut itu pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang tidak nyaman untuk diri kita. Akan tapi, saudara-saudara yang terkasih, meskipun diri kita, Romo, saya ini sudah rajin doa keraiman ilahi, lalu kemudian saya sudah mempunyai sikap mati raga dengan doa jam 3 siang ini, harus tetap diingatkan bahwa ada sebuah bahaya yang menghadapi diri kita sebagai umat beriman. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika kita sering berdoa keraiman ilahi itu secara terus-menerus jam 3, ya, maka bisa jatuh ke dalam kegiatan yang rutinitas, yang kemudian kita lakukan tanpa kita sadari kenapa kita melakukan hal ini, ya kan? Atau kemudian kita lakukan ya karena diajak, atau kemudian menjadi sebuah kesombongan rohani, sebuah kesombongan rohani di mana saya loh bisa sikap mati raga tidak tidur jam 3 kalau itu dalam cerita-cerita dengan teman-teman ya, misalnya, wow begini, saya bisa doa rosario, kalau sekali doa rosario itu bisa 5 peristiwa, berarti 50 lebih berapa ya? 250-an ya. Lalu kemudian, oh enggak bisa, masih lebih hebat saya bisa doa keraiman ilahi di jam 3. Kalau dibanding-bandingkan seperti itu, ya maka kita akan jatuh ke dalam kesombongan rohani. Ini, jadi yang ingin saya tekankan adalah bahaya jatuh ke dalam kegiatan rutin dan kesombongan rohani. Maka efeknya adalah doa itu menjadi kehilangan makna. Ya karena diucapkan terus-menerus, ya kan, tetapi kehilangan makna. Sebagai contoh, ada sebuah film singkat di YouTube itu soal memaknai doa Bapa Kami, ya kan? Ketika doa Bapa Kami ini seorang ibu itu, Bapa kami yang ada di surga, lalu kemudian dipanggil Tuhan Allah. Tuhan Allahnya menjawab, ya ibu, kenapa kamu manggil saya? Loh, siapa kamu? Saya adalah Tuhan Bapamu yang kamu panggil. Saya tidak merasa memanggil engkau. Nah, lalu kenapa kamu manggil Bapa kami yang ada dalam surga? Ya bagi saya, ketika saya memanggil Bapa kami, sudah cukup buat menenangkan hati saya dari segala pekerjaan saya. Nah, doa menjadi kehilangan makna, ya kan? Karena seringkali didoakan. Contoh ya Bapa kami dalam surga itu kan, dalam misa Bapa kami ya kehilangan makna kalau tidak disadari sungguh jatuh dalam kegiatan rutin ini. Lalu merasa diri superior, ya kan? Kesombongan rohani efeknya adalah merasa dirinya yang paling hebat. Bahkan mungkin akan menyamai kehebatan Tuhan Yesus. Itu.
Apa yang harus kita lakukan? Jadi tentu bahaya ini dan efeknya harus ada upaya. Upayanya adalah seperti tema itu adalah duc in altum. Jadi tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Apa yang harus dilakukan dan tidak puas itu adalah, bagi saya sendiri ketika berdoa, satu hal adalah fokus pada doa yang sedang kita lakukan. Kenapa harus fokus? Karena dengan fokus ini, maka kita akan melibatkan seluruh diri kita untuk menghadap Tuhan. Dan tantangannya kalau fokus ini adalah pikiran kita ini seperti pikiran monyet. Mikir sana, mikir sini, yang itu kemudian membuat kita gagal fokus. Ya kan? Maka yang harus dilakukan adalah duc in altum, berarti bagaimana menyiapkan diri kita sungguh-sungguh, melibatkan diri kita sungguh-sungguh dengan menyadari kehadiran Tuhan. Saya bayangkan fokus pada doa ini adalah seperti kita datang ke rumah Tuhan, bertemu seseorang, dan kita duduk di situ bercengkrama dengan serius. Nah, seperti itu. Tetapi, ya, fokus pada doa itu ada tantangannya. Kalau kita lihat, meskipun Santa Faustina ini mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus, lalu kemudian Petrus yang disuruh Tuhan Yesus untuk bertolak lebih dalam, tapi ada sebuah ketakutan. Ketakutan. Kalau Petrus itu sudah semalaman Tuhan, saya tidak mendapatkan ikan. Masa sekarang engkau mau menyuruh saya kembali menangkap ikan, apalagi di siang hari? Nah, seperti itu. Nah, lalu bagi kita apa? Ketakutan atau tantangan itu adalah soal rutinitas kita. Rutinitas kita. Lalu dosa. Dosa di masa lalu yang selalu membayangi diri kita, ada permasalahan yang belum selesai. Lalu permasalahan pribadi, ya seperti saya katakan tadi, pikiran kita lompat ke sana kemari. Ini tantangan atau ya ketakutan yang seringkali dialami untuk kita mau masuk ke dalam sebuah keheningan doa itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kemudian kita bisa fokus pada doa yang kita lakukan dengan bertemu dengan berani masuk ke dalam, maka doa itu akan lebih hidup. Doa itu tidak menjadi sebuah formalitas yang kadang-kala seringkali kalau yang saya rasakan, kenapa doa itu menjadi kering? Karena doa itu seringkali ada dua hal. Karena doa itu sebagai kewajiban dan doa sebagai formalitas. Coba pikiran kita ganti dengan konsep doa itu seperti kita makan. Kalau tidak makan, kita itu akan lapar dan akan sakit. Begitu juga kalau doa itu tidak kita lakukan, maka yang sakit adalah iman kita. Tidak lagi bisa merasakan kerahiman Allah, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu memunculkan semangat tobat dari hari ke hari. Ya, memunculkan semangat tobat dari hari ke hari. Contohnya semangat tobat itu apa? Tidak mudah marah-marah, ya kan? Kalau ada sebuah lagu itu, Dinda jangan marah-marah, nanti cepat gas tua, ya kan? Nah, artinya marah sesuatu hal yang manusiawi, tetapi kalau marah itu tidak kita kontrol, akan kemudian membuat kita sedikit-sedikit marah. Orang yang seharusnya tidak marah, kita tidak tahu tempatnya dan kapan waktunya. Kalau ada orang, ketika kita ada masalah, ya maka akan kena semprot marah kita. Lalu selalu syukur. Doa akan membuat kita selalu bersyukur.
Doa itu akan membuat kita tahan dalam menghadapi setiap perkara di dalam hidup. Yang seringkali kalau kita bayangkan dalam doa itu, kita meminta mujizat dari Tuhan. Tetapi mujizat dari Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk hal seperti kado. Tetapi bagaimana kalau kita punya masalah, kita berdoa, kita bisa tahan, menghadapi sampai selesai. Bukankah itu juga menjadi sebuah hal yang mujizat? Seperti Santa Faustina, dia pun juga berkat doanya, dia pun akhirnya bisa menghadapi setiap perkara di dalam hidupnya. Dan yang terakhir adalah, doa ini adalah, doa kereman ilahi, akan membantu kita menghayati penghayatan Ekaristi. Karena semata-mata kembali dengan apa yang diutarakan semangat doa kereman ilahi, yaitu menimba kerahiman dari hati kudus Yesus, maka dalam Ekaristi kita sungguh-sungguh menyambut sabda dan tubuh Yesus itu sendiri. Meskipun dalam catatan di masa pandemi ini kita tidak full, ya kan, masih ada yang misa online, kalau misal di gereja juga masih terbatas. Tetapi soal bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menghayati, menerima Yesus di dalam diri kita. Dan memang sebetulnya kalau doa-doa itu termasuk, ini salah satunya doa kereman ilahi. Doa-doa yang lain pun juga harusnya bisa membantu umat beriman untuk menghayati Ekaristi. Ekaristi tidak hanya sekedar rutinitas saja. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih, buah kereman doa ilahi, jika itu dilakukan dengan semangat dan fokus pada doa yang kita lakukan, akan berbuah dan akhirnya dalam hati kita akan mengantarkan juga bagaimana kerahiman Tuhan itu kepada semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang sangat memberkati kami semua. Romo lanjut ya sampai selesai ya ibadah kita sore ini. Iya Romo. Iya. Iya. Oke.